Oke, kembali lagi di video kuliah daring geometri analitik. Kita melanjutkan ya. Ini ada beberapa kondisi untuk membentuk lingkaran. Yang pertama, lingkaran itu bisa dibentuk kalau minimal kita punya 3 titik di luar lingkaran, di garis luar lingkaran. Ya, jadi kalau misalkan 2 titik itu jadinya tidak mungkin jadi lingkaran, bisa jadi itu hanya ya sebagai garis aja. Tapi kalau punya 3 titik, misalkan 1, 2, 3 gitu ya. Nah, itu bisa jadi lingkaran. Ya. Nah, yang kedua itu bisa 2 titik gitu ya. Bisa 2 titik dan 1 persamaan garis. Ya, jadi misalkan 2 titik kemudian pusatnya pada suatu persamaan garis. Nah, itu juga bisa jadi lingkaran. Nah, sekarang kondisi yang pertama adalah kita punyanya 3 titik. Ya. Kalau kita punya 3 titik, kita gunakan, misalkan titiknya ini ya, min 1,1, 2,3, 1, min 2, kita gunakan persamaan umum lingkaran. Nah, kalau misalkan kita gunakan persamaan umum lingkaran, berarti artinya kita substitusi ini nilai X, Y, substitusi ke X, Y. Jadi, ini X kuadrat, ini Y kuadrat, ya karena tadi 1. Kemudian kalian sesuaikan ini. Ini untuk yang titik 1. Untuk yang titik 2, berarti ini tinggal kalian substitusi X kuadrat, 2 kuadrat, Y kuadratnya dari 3 kuadrat gitu ya. Ini jadi 2D, ini 3E, plus F sama dengan 0. Ya, ini untuk yang titik kedua, dan ini untuk yang titik ketiga. Itu kita pakai determinan, ya, atau cara ini bisa disebut sebagai Cramer, aturan Cramer ya. Nah, jadi yang misalkan kalau kita mau nyari yang D, ya, yang ini kan kita bisa pindahkan ya. Ini jadi yang 1 plus 1 jadi min 2, 4 plus 9, jadi skalarnya kita pindahkan ke ruas kanan, min 13, 1 plus 4, ini 5, kita pindahkan jadi min 5, skalarnya ke ruas kanan. Ya, jadi misalkan kalau mau nyari yang D, itu kita ganti nih yang pertama ini. Yang pertama ini jadi yang ruas kanan, min 2, min 13, 5. Yang ininya tetap ya, 1, 3, 2. Ini kan yang E. 1, 3, maaf, 1, 3, min 2. Nah, ini yang F. Ya. Nah, kalau yang ininya, untuk penyebutnya ini sesuai aja. Min 1, 2, 1 dari sini ya. Kemudian yang ininya tetap ya. Nah, lalu, untuk yang nyari E, yang dipindah berarti yang ruas kanannya yang ini, yang E-nya. Yang ininya tetap jadi D, ini tetap E, ini yang diganti jadi ruas kanan. Gitu ya. Nah, untuk nyari yang F yang diganti jadi ruas kanan berarti yang ini. Gitu, ya. Nah, lalu setelah ini kita hitung ya, berdasarkan determinan 3 kali 3, nanti diperoleh hasil seperti ini. Nah, sehingga persamaan lingkaran yang terbentuk adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Tadi D-nya berapa? D-nya min 3. Berarti min 3X, Y-nya min 1. Min Y, F-nya min 4. Jadi ini hasilnya. Oke, nah ini digambarkan atau diilustrasikan pada gambar ini ya. Jadi ini min 1, min 1, yang ini 1, min 2, ininya 2,3. Nah ini ya, jadi kalau 3 titik kita cukup untuk membangun lingkaran itu minimal 3 titik. Ya, kalau 2 titik kan jadinya garis gitu ya. Ilustrasi 2, kita punyanya 2 titik. Nah, kemudian pusatnya ini pada garis gitu ya. Jadi nanti ilustrasinya akan terbayang di akhir, tapi kita hitung dulu dia secara analisisnya secara aljabar. Ya. Nah, maka kita punya dari standar persamaan standar lingkaran, berarti kan yang ini ya, min 1, ini X kan, min 1 min H kuadrat, ini Y-nya, 2 min K kuadrat, sama dengan R kuadrat. Untuk yang titik kedua, 3 min H kuadrat, ininya 0 min K kuadrat, sama dengan R kuadrat. Nah, yang ini, persamaan 3, ini ngambil dari persamaan garis, tapi kita ganti X dan Y-nya dengan H dengan K gitu. Jadi, H plus 3K min 6 sama dengan 0. Ya. Yang ini kita buka kurungnya. Yang persamaan 2 juga sama, kita buka kurungnya.
gitu ya. Lalu masalah yang kedua ini kita eliminasi dulu. Sehingga di ini ya, jadi kalian silahkan eliminasi dulu gitu ya, coret-coret dulu di kotretan, nanti pasti jadinya 2H min K sama dengan 1 ya. Nah setelah itu ini kan udah jadi hanya ada H dan K. Nah kita lihat persamaan 3, ini juga ada H dan K. Yang min 6 boleh kita pindahkan nih ke sini, ke ruas kanan, jadinya plus 6 gitu ya. Jadi yang kalau mau nyari yang H, kita berarti kan yang tadi 6 sama 1 yang ruas kanannya di sini kan. Yang ini berarti tetap jadi yang K. Ya. Yang K tadi mana? 3 dan min 1. Ya. Ininya sesuai ya, ini yang H, ini yang K. Nah, kalau mau nyari yang K, yang digantinya pakai ruas kanan adalah yang 6 dan 1 yang K ini. Ya, yang ininya yang H, ini yang K, tapi kita ganti pakai ruas kanan ya. Kalau yang penyebutnya tidak diganti ya. Nah, dengan determinan 2 kali 2 kita nanti akan memperoleh hanya 9/7, K-nya adalah 11/7. Jadi ini ya. Gitu. Ini tinggal dihitung saja ya tadi si jari-jarinya. Jari-jarinya tinggal dihitung saja dari yang tadi ini kan 3, boleh dari yang mana saja, dari persamaan 1, dari persamaan 2, atau 3. Ini kita ngambil dari persamaan 2. Ya, jadi kalau persamaan 2-nya 3, tadi kan min H, 0, min K gitu ya. H sama K-nya udah diperoleh. Kita tinggal hitung aja. Oke, ini jari-jarinya. Berarti persamaannya akan seperti ini. Nah, ilustrasinya apa atau gambarnya seperti apa? Nah, kayak gini. Jadi tadi ada 2 titik ya. Kemudian ada satu satu titik pusat yang berada di garis atau di persamaan garis. Ya. Nah, kalau ilustrasi ini kalau misalkan nih kita punya lingkaran tapi yang titiknya itu tidak saling tidak saling bertemu gitu ya. Jadi X1, misalkan kita punya X1, Y1, Y2, Y2, dan X3, Y2 ya. Jadi dengan menggunakan determinan ini itu harus sama dengan 0 ya. Nah, ini coba saya kasih pertanyaan ya dari ketiga ilustrasi tersebut. Nah, buat kesimpulan apa saja kira-kira yang harus dipenuhi agar terbentuk suatu lingkaran. Tadi udah saya jelaskan ya. Nah, ini bisa kalian lihat kalau misalkan persamaannya kita hubungkan dengan sudut. Nah, kalau dihubungkan dengan sudut berarti ini erat kaitannya dengan bidang polar ya atau koordinat polar. Nah, ini titiknya misalkan biar gampang ya di 0,0. Radiusnya atau jari-jarinya tetap sebagai R ya. Lalu kalau kita punya suatu vektor nih, vektor OP misalkan. OP ya sudutnya. Nah, maka X, Y-nya itu sama aja dengan R cos theta dan R sin theta ya. Jadi yang X-nya R cos theta, yang Y-nya R sin theta. Gitu ya. Nah, ini hanya hanya pendahuluan untuk nanti ke bidang polar ya. Nah, sekian materi hari ini. Silahkan jika ada yang masih belum mengerti atau masih nggak paham atau ada yang mau ditanyakan, mau diskusi, silahkan kita buka pertanyaan di Edmodo ya. Nanti kalian komentar di bawah materi yang saya upload. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.